Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makitsina fiha abadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Kamis pagi Majelis Tadabbur Tafsir Al-Qur'anul Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis tadabbur Al-Qur'an, agar kita mendapatkan dari berkahnya Al-Qur'an dan obat dari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan sehat zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kewajiban-kewajiban. Di antara kewajibannya adalah terus-menerus untuk belajar. Di antara kewajibannya adalah mengajak orang juga untuk sama-sama belajar. Karena apa? Dalam surat Yasin itu ada satu gambaran. Ketika kita dalam posisi yang tidak mengajar atau tidak memberikan satu dakwah atau mengajak, maka kita bisa mengajak orang lain. Makanya yang hadir di sini nih ya pahalanya beda-beda. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Karena apa? Tergantung dari yang kita ajak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka kita akan diberikan kebaikan diri kita sendiri dan juga ditambah dengan kebaikan orang yang kita ajak. Semakin banyak orang yang kita ajak, maka MLM kebaikannya jadi tambah banyak. Jadi akar-akar kebaikannya semakin menghujam banyak. Juga di dalam surat Yasin itu ada gambaran. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi ada orang biasa ketika ada seorang yang berdakwah, kemudian dia backup. Jadi membackup dakwah itu juga luar biasa. Mengajak orang lain untuk sama-sama berdakwah itu juga luar biasa. Makanya mari kita kemudian semangat kembali untuk belajar, khususnya kita pelajari Al-Qur'an agar kita mendapatkan petunjuk dan syifa, obat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran atau kajian kita masih pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-10. Sekarang ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11 ke-10 ke-11 ini ada munasabahnya
dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi di antara karakter-karakter sifat-sifat dari munafik atau potensi-potensi sifat-sifat munafik, kalau yang kemarin itu adalah orang yang antara lisan dan perbuatannya itu enggak sama. Lisannya mengucapkan iman, percaya, tapi dalam perbuatannya belum ada konkret bukti nyatanya. Ini di antara karakter dasar dari sifat munafik. Dan ini potensinya ya bisa siapa saja terjangkit penyakit ini. Dalam ayat yang 11 ini juga sama. Kalau tadi hanya antara ucapan dan perbuatan enggak sama, ini sudah masuk kepada perbuatan. Yang perbuatan itu karena ketidaktahuan atau ketidaksadaran, dia ketika melakukan satu perbuatan yang dianggap merusak, dia tidak sadar, bahkan membela diri. Kadang-kadang orang melakukan satu perbuatan itu atas nama pembangunan, atas nama modernisasi, atas nama macam-macam, kemudian menjadi alasan-alasan, padahal hakikatnya yufsiduna fil ardh, merusak bumi. Maka ini kemudian kita harus punya banyak ilmu untuk menjaga bumi yang sudah diberikan fasilitas oleh Allah jangan sampai rusak dengan alasan-alasan apapun. Apakah itu pembangunan, kemajuan, modernisasi. Ya kalau kita itu kemudian membangun harus ada kompensasi. Ini diantara yang diharapkan oleh Quran. Jadi di ayat yang ke-11 ini Allah sampaikan, ini harus menjadi perhatian bagi kita karena potensi ini bisa menimpa siapa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-11 Allah sampaikan wa idza qila lahum wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Jadi kata Allah, idza qila lahum la tufsidu fil ardi la tufsidu fil ardi qalu innama Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada satu kelompok orang yang ketika dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila, dan ketika qila dikatakan kepada siapa, lahum kepada mereka. Mereka ini artinya siapa saja, termasuk kepada kita, hitopnya yang punya potensi-potensi itu. La tufsidu, dikatakan la, janganlah tufsidu, kalian semua membuat kerusakan. Fil ardi, ini hitopnya juga objeknya jelas, kerusakan di mana, fil ardi. Ketika dikatakan la tufsidu fil ardi, janganlah kalian itu membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi itu. Qalu, mereka membela diri. Ini beralibi, banyak memberikan alasan-alasan. Innama, sesungguhnya, nahnu kami,
Muslihun adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi ketika dikatakan jangan merusak, ini seringkali dibuat alibi, banyak membuat alasan. Ya kita ini nggak merusak kok, membangun. Kita nggak merusak kok, wong ini lagi modern. Jadi membangun alasan apapun. Artinya potensi ini kita itu ya siapa saja punya potensi latufsid, punya potensi merusak. Makanya dari ini kemudian dalam keilmuan ini kita misalnya membangun itu harus ada amdal, analisis dampak lingkungan, ada tata ruang, ada tata kota. Itu sebetulnya dalam rangka supaya apa? Bumi yang sudah disiapkan menjadi fasilitas kita itu jangan sampai terusakkan ekosistemnya ataupun alamnya ataupun apa. Sehingga apa? Ketika kita misalnya menebang satu pohon untuk membangun rumah kita, satu pohon yang tertebang atau terpotong untuk bangun rumah kita, itu kan sebetulnya masuk dalam kategori tufsidu. Karena apa? Pasti ada ekosistem yang terusakan. Misalnya ada sarang burung yang sudah di situ, dengan dipotongnya pohon, maka dia itu kehilangan tempat tinggal. Ada misalnya semut atau apa yang sudah bersarang di situ, atau yang jelas dengan pohon yang kita itu dulunya nggak pernah nanam, memberikan oksigen kepada alam untuk kita, untuk manusia, ditebang. Itu kan sebetulnya potensi idza qila lahum la tufsidu, jangan merusak. Tapi kita seringkali ya untuk bangun rumah kebutuhan kita, ya untuk pembangunan jalan tol sebanyak-banyaknya beratus-ratus hektar itu kemudian. Nah potensi-potensi ini kemudian harus kita sadari dan harus dikembalikan. Jangan sampai atau minimal ya menyedikitkan kerusakan alam. Ekosistem yang kemudian hilang itu ya difasilitasi kembali. Makanya kan ada program juga, misalnya kita nebang satu pohon, nanam satu pohon. Itu sebetulnya dalam menjaga ini. Dan ini Quran sebetulnya. Jadi kalau ada peraturan misalnya menebang satu pohon, menanam satu pohon, atau dulu atau di misalnya kayak di Kementerian Agama itu orang nikah nanam satu pohon. Ya tadi dalam kerangka menjaga ekosistem alam supaya apa? Tidak punah. Kenapa kita kemudian sekarang itu dunia menjadi begini? Ada global warming misalnya. Kemudian alam sudah mulai rusak. Dulu Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia karena hutannya. Kalimantan juga termasuk paru-paru dunia. Bahkan sekarang yang alam yang tropis saja sudah menjadi panasnya luar biasa. Nah ini karena apa? Karena ini sudah disampaikan oleh Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kita beralasan qalu innama nahnu muslimun. Enggak loh, ini lagi bangun. Padahal potensinya. Makanya Al-Imam itu Athaillah As-Sakandari itu memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Kata beliau mengatakan bahwasanya ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah. Duhai Tuhanku, manusia itu dalam berbuat baik saja kadang jelek. Jeleknya apa ya tadi? Kita alasannya bangun tapi sebetulnya ada sekian ekosistem yang terhilang. Saya baca sebuah artikel itu, dengan kita pembangunan yang luar biasa, ada energi listrik yang masuk sampai ke desa-desa. Itu seperti kunang-kunang itu sudah langka. Kunang-kunang sudah langka. Padahal itu dulu hiburannya kita di kampung, kunang-kunang.
Dalam artikel itu disebutkan bahwasanya kunang-kunang karena punah itu diantaranya karena dia sudah tidak bisa berproduksi atau reproduksi lagi karena kalah dengan sinar dari sinar-sinar buatan kita, ada listrik dan sebagainya. Karena kunang-kunang itu ketika dalam keadaan terang itu nggak bisa untuk produksi, nggak bisa untuk mengembangkan diri. Makanya ketika alam itu terang itu sebetulnya ada potensi-potensi menghilangkan ekosistem yang sudah kita itu ya meskipun tidak 100% ya kita berusaha untuk menekan kerusakan itu dengan tadi kalau dalam peraturan pemerintah bangun itu harus ada amdalnya, analisis dampak lingkungan. Kita buat rumah itu ya ada tata ruangnya, nggak boleh dihabiskan semua untuk bangunan. Tapi ya kita kadang di kota 100 meter nggak dibangunkan semua ya kita. Tapi itu harus punya kesadaran kita, ya Allah ini memang zalimnya kita. Jadi harusnya itu. Jangan merasa kemudian kita berkelah. Ini kan sebuah kelah. Sudah dikatakan dan dalam peraturan-peraturan begini kita tetap kemudian membuat alibi, membuat alasan innama nahnu muslimun. Enggak kok, ini untuk rumahku sendiri, kan sendiri ya sendiri. Kalau masing-masing sendiri kan jadi banyak. Nah, itu makanya peraturan-peraturan yang di dalam tata ruang atau tata kota atau dalam tadi membangun harus ada amdal itu sebetulnya, dan apapun itu adalah inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran dalam penjagaan alam semesta ini luar biasa. Termasuk itu yang dalam bentuk fisik. Dalam bentuk yang non fisiknya juga sama. Kita kadang-kadang mengatakan la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan. Kemudian dengan lisan kita beralibi, oh enggak ini kan untuk opini dan lain sebagainya. Tapi opini yang membuat kerusakan sampai hoak dibuat, cerita-cerita bohong dibuat, kemudian sampai membuat gaduh masyarakat dan lain sebagainya, itu sebetulnya la tufsidu fil ardi. Tapi seringkali orang itu mengatakan innama nahnu muslimun. Kita bisa bayangkan seperti misalnya Arab Spring itu kan dari ucapan jadi hoak, bergulir bola salju, akhirnya kemudian menjadi pergolakan yang luar biasa sampai beberapa negara hancur, yang diantaranya tidak bisa menjaga ketika disampaikan la tufsidu fil ard, kemudian beralasan innama nahnu muslimun. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali begitu. Makanya Imam Athaillah Sekandari itu luar biasa memberikan manusia itu dalam keadaan baik saja itu potensi buruknya masih ada. Misalnya orang kita punya toko rame. Toko rame kan potensinya toko-toko sebelah jadi sepi. Dokter rame, artinya apa? Potensinya berarti banyak orang sakit. Ketika misalnya tukang tambal ban atau tukang servis motor dan sebagainya doa minta rezeki, artinya Allah memberikan potensi rezekinya dengan banyak. Misalnya ada orang yang kecelakaan atau ada orang yang banyak bocor dan sebagainya. Artinya manusia itu dalam keadaan baik saja itu potensi jeleknya masih ada. Ini manusia. Makanya kita ya sudah hanya kewajibannya kita itu adalah punya kesadaran bahwa di dalam hidup kita ini walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi. Jadi kita itu
hanya menyaksikan fadl kemurahannya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam keadaan baik, yaitu rahmatnya Allah yang patut kita syukuri. Ketika melihat orang lain misalnya dalam keadaan jelek, ya rahmatnya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang ke-11 ini sudah jelas Allah sampaikan, la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Janganlah berbuat kerusakan, tapi seringkali banyak alasan untuk mengatakan bahwa saya ini lagi berbuat baik. Kemudian di ayat yang ke-12-nya disampaikan oleh Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ala innahum, humul mufsidun walakin la Allah sampaikan sebab-sebabnya mereka beralibi atau punya alasan innama nahnu muslimun. Kata Allah, ala innahum, ketahuilah atau tidaklah annahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, mereka hum al mufsidun, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebabnya apa? Walakin, tetapi mereka itu la yashkurun, tidak sadar akan perbuatan mereka. Jadi mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi ini karena memang ketidakpahaman, ketidakpahaman dan ketidaktahuan, atau bahkan mungkin tidak mau tahu. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau tidak tahu mungkin dikasih tahu masih mudah. Tapi kalau tidak mau tahu, ini beda lagi. Sudah abai, sudah kemudian mengabaikan orang lain. Dan orang yang disifati sebagai la yashurun, orang yang tidak sadar, itu kembali bahwasanya mereka itu dalam ketidaktahuannya. Jadi karena mereka itu tidak tahu, tidak paham, menyebabkan mereka itu tidak sadar kalau dirinya itu lagi berbuat kerusakan, lagi berbuat zalim. Maka dari itu kemudian untuk menjadikan kita supaya tidak masuk kategori la yashurun, tidak sadar, karena kemarin sudah disampaikan manusia itu ada yang rajulun yadri wa yadri annahu adri. Ada orang yang dia itu tahu bahwa dirinya itu tahu. Itu sebagai alimun fattabi'u. Itu adalah orang yang alim, orang yang paham, orang yang punya pengetahuan. Kalau ada orang yang punya pengetahuan dalam hal apa saja, dan dia punya kesadaran bahwa dia itu paham dan mau melaksanakan kepahamannya itu paling tinggi. Orang yang tahu dan punya kesadaran tentang bahwa dia itu tahu, dan dia punya konsekuensi logis tentang ilmunya itu. Jadi orang yang punya ilmu kan punya konsekuensi. Punya konsekuensi ketika kita tahu, maka konsekuensinya adalah menjalankan apa yang kita tahu. Itu konsekuensi logisnya. Dalam bahasanya Al-Quran itu sebagai orang yang as-siddiq, orang yang memang sejalan lurus dengan apa yang dia paham. Jadi as-siddiq itu makanya disifati fattabi'u, ikutilah orang yang dalam keadaan itu. Orang yang dalam keadaan tahu, dia sadar tentang tahunya, dan dia ada bukti-bukti tentang
bahwa dia punya ilmu, maka harus kita ikuti. Ada orang yang rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang dia itu tahu tapi nggak sadar kalau dirinya itu tahu. Maka seperti orang yang dalam keadaan tidur, fastaiqazu, maka bangunkanlah. Artinya ya diingatkan supaya apa? Sejalan dengan ilmu. Sebab ilmu itu ya konsekuensinya seperti Quran. Kalau kita punya ilmu tapi tidak sejalan dengan ilmunya, itu potensi dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi kata Allah dalam Quran, kabura maqtan 'indallahi antaqulu ma la taf'alu. Kabura maqtan. Jadi dianggap sebagai pembohong dosa besar. Kabura maqtan 'indallah dalam kacamata Allah, antaqulu ma la taf'alu. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian tahu tentang ilmunya, tapi ma la taf'alu, tidak dilakukan. Makanya konsekuensi orang yang berilmu, satu harus menularkan kepada orang lain. Yang kedua, konsekuensi punya ilmu itu harus takmalun, diamalkan. Kalau enggak, ya potensi mendapatkan azab siksa Allah itu luar biasa. Bahkan dikasih stempel kabura maqtan, pembohong besar. Makanya ya kita itu dikasih ilmu apapun punya konsekuensi tadi. Harus ditularkan pada orang lain dan juga harus selaras menjadikan kita itu baik seperti ini. Bahkan kalau kita punya ilmu kok disimpan sendiri. Itu kata dalam hadis Rasulullah SAW, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala baik yang di darat maupun yang di laut itu melaknati kita kalau punya ilmu disimpan sendiri. Gak boleh. Apalagi kalau ada orang yang minta atau minta diajari kok gak mau, bahkan kemudian dibisniskan atau ditarif bandrol atau ngomong wanitiro. Nah, itu nggak boleh. Allah melalui lisan Rasulullah SAW itu sangat benci sekali terhadap orang yang ketika punya ilmu, ada orang yang mau belajar itu disimpan ilmu. Itu sangat benci sekali. Hanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya Allah melaknat orang yang punya ilmu itu kemudian disimpan sendiri. Kita tularkan kepada siapapun. Jadi konsekuensi orang yang punya ilmu itu tadi. Ada lagi rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang dia tidak tahu tapi punya kesadaran bahwa dirinya itu tidak tahu. Fa'arsyidu, kata Al-Imam Al-Ghazali, maka orang-orang yang semacam ini dikasih pemahaman, tinggal diajari, diarahkan, dibimbing. Itu orang-orang yang punya kesadaran. Nah, yang dalam kategori la yashkurun ini biasanya dalam kategori yang keempat, yaitu siapa? Rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang dia sendiri itu tidak paham dan tidak paham kalau dirinya itu tidak paham. Jadi sudah bodoh nggak merasa bodoh. Ini kan murakab. Sudah nggak paham, tidak mau paham, dan dia sendiri nggak merasa bahwa dia tidak paham. Ini yang paling luar biasa. Ini disifati sebagai jahlun, kebodohan yang murakab. Nah, sifat ini biasanya itu masuk atau awalnya itu tadi dalam kategori rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang sudah tidak tahu dan dirinya tidak punya kesadaran. Kesadarannya
merasa dirinya itu tahu. Sehingga apa? Ketika melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu sebetulnya dalam kategori atau dalam pandangan Allah itu merusak, dan memang faktanya itu merusak, tapi dia tidak sadar. Tidak sadarnya apa? Dibuktikan tidak ada proses recovery, tidak ada proses pembenahan, tidak ada niatan untuk memperbaiki. Ini karena la yashurun, tidak punya kesadaran. Jadi rasanya ya sudah. Makanya kalau orang punya kesadaran, ya Allah, saya bangun rumah ada beberapa ekosistem yang saya potong, maka dengan kesadarannya itu ditumbuhkan lagi supaya apa? Ada ekosistem yang baru yang kemudian menggantikan ekosistem yang lain. Ini namanya kesadaran. Ketika bangun kemudian sesuai amdal, ada amdal dibuat, itu namanya kesadaran. Tapi kadang-kadang karena faktor ekonomi, faktor uang, yang kayak gini kemudian ditabrak semua. Amdalnya nggak ada, tata ruangnya nggak ada, bahkan kemudian menjadikan alam sekitarnya itu rusak. Apakah banjir bandang, tanah longsor, dan ini kan jelas-jelas yang disinyalir oleh Allah adalah tufsidu nafil, kerusakan yang sangat nyata di muka bumi. Padahal Allah sudah mengatakan bahwasanya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Zaharal fasad, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina. Allah sampaikan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalimat bentuk lampau. Meskipun kadang-kadang kerusakannya belum tampak atau belum nyata di depan mata, tapi Allah sudah katakan zohar, telah tampak al-fasadu, kerusakan, fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Meskipun kerusakannya mungkin belum ada, tapi Allah sudah sampaikan pasti akan ada kerusakan, baik di darat maupun di laut. Disebabkan apa? Bima kasabat aydin nas, yang disebabkan karena ulah manusia, tangan-tangannya manusia. Ini sudah satu bentuk peringatan yang konkret dari Allah, nyata banget. Artinya apa? Kalau kita itu tidak punya ilmu untuk mengerem itu, tidak punya kesadaran mengerem kerusakan, maka kerusakan akan semakin cepat jalan dibandingkan dengan kita punya kesadaran mengerem kerusakan. Jadi makanya terus kemudian ada ilmu menjadikan peraturan seperti tadi. Bangun ya itu ada amdalnya, bangun itu ada izinnya dan sebagainya. Untuk apa? Ngatur semuanya. Seperti bangun ada IMB-nya, itu kan sebetulnya ya dalam kerangka ini menjaga daripada potensi kerusakan. Coba kalau misalnya kita bangun itu tanpa ada peraturan. Jadi yang satu bangun begini atas nama ini kan tanah saya, bangunnya seenaknya. Mau dibangun semuanya ya terserah saya. Nah, kalau nggak ada peraturan kan kemudian masing-masing merasa memiliki, merasa haknya, kemudian dia akhirnya menjadikan alam atau lingkungan menjadi rusak. Misalnya bangun tanpa adanya sanitasi, tanpa adanya got, ya akhirnya mampet semua. Kita nggak ada aliran air, buangan air saja misalnya kotor, selokan kita nggak dibikin, itu ya jadinya mampet semua. Atas nama ini kan tanah saya, sertifikat saya,
kemudian mau dibangun selokan atau apa nggak boleh. Nah, ini berarti orang yang tidak punya kesadaran. Jadi dia dalam keadaan la yashkuru, tidak sadar. Makanya ada tata ruang bagaimana kita kemudian menjadikan tanah-tanah tertentu boleh untuk dibangun. Oh, tanah ini adalah tanah jalur hijau. Oh, ini tanah jalur kuning, bisa dibangun dan sebagainya. Itu kan sebetulnya dalam tatahan ini. Makanya dalam ilmu-ilmu itu sebetulnya ilmu Quran. Jadi kayak Bu Ani itu belajar tata ruang dan amdal itu ya sebetulnya Quran yang dijabarkan jadi peraturan. Luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ada dikotomis pemilahan. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Sebetulnya kalau dalam bahasanya Quran itu enggak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Semuanya itu ilmu akhirat. Kita mempelajari antropologi tentang sistem sosial kita. Kita mempelajari tentang astronomi, ilmu perbintangan. Itu semuanya juga belajar Quran. Quran dengan deretan dan turunan ilmunya itu menjadi sekian banyak. Kadang-kadang ketika orang belajar matematika itu seperti nggak belajar agama. Orang yang belajar astronomi kok koyo-koyo bukan lagi belajar agama. Orang yang belajar ekonomi seperti jauh dari agama. Padahal itu semuanya adalah bentuk-bentuk ilmu-ilmu yang diajarkan agama. Cuman Quran itu memberikan gambaran-gambaran dasar. Seperti tadi Allah hanya mengatakan la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan. Nah, caranya apa? Ya kemudian turunan-turunan ilmunya itu jadi banyak sekali. Kemarin Profesor Suripin itu ahli dalam tentang tata air itu atau geologi, beliau juga. Ini ya dalam rangka ini. Supaya apa? Supaya air dalam tanah kita itu tetap terjaga. Soalnya apa? Kalau nggak dijaga itu ya sistemnya bisa memang ya hancur betul. Misalnya orang yang punya modal banyak nyedot air tanah tanpa terkendali. Akhirnya apa? Di dalam tanah itu kemudian terjadi rongga. Rongga yang semakin lebar, akhirnya ya runtuh. Kemudian menjadi gempa dan lain sebagainya. Itu kan potensi kerusakan. Atau orang yang membabat habis hutan kemudian mengatakan bahwa ini pembangunan tanpa adanya menghutankan kembali atau meregulasi, itu ya dalam kerangka tufsidu nabil, yaitu sebetulnya merusak bumi. Makanya Allah katakan la tufsidu fil ard, jangan merusak bumi. Jadi kalimat statement Allah ini itu membuat atau menjadikan sederet banyak ilmu yang kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam kategori ini la yashurun, bangun tapi sebetulnya merusak. Jadi merusak atas nama membangun. Seperti misalnya bikin jalan tol. Ini kelihatannya saya membaca beberapa artikel itu jalan tol terbaru seperti Semarang Jogja itu tidak mapras gunung, tapi gunung itu dilubangi. Karena apa? Biar pohonnya itu tetap ada. Itu kan sebetulnya dalam kerangka ngerem atau meminimalisir kerusakan. Meskipun kerusakan tetap ada, tapi diminimalisir. Syukur itu kemudian kerusakan itu dibuat supaya ada gantinya. Ya bang, ya contohnya tadi menebang satu pohon, nanam satu pohon. Merusak ini ganti yang ini.
Sehingga apa? Sistem ekosistem yang ada di dalam alam semesta ini tetap terjadi. Jangan ada yang kemudian rusak. Ada yang satu ekosistem rusak, misalnya ular jadi langka, itu kan jadi mata rantainya banyak. Ular langka, kemudian muncul banyak tikus. Tikus banyak merusak ekosistemnya petani, nggak bisa panen. Petaninya nggak bisa panen, kemudian kita masyarakat jadi kacau. Karena apa? Karena tadi ada ekosistem yang rusak, menjadikan ekosistem yang lain itu menjadi rusak. Ini mata rantai yang luar biasa. Makanya Allah jaga dengan mengatakan la tufsidu fil ardh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita harus punya kesadaran, karena kemarin kita sampaikan bahwa mau tidak mau kita sebagai orang yang beriman itu wajib menjadi orang baik. Wajib menjadi orang baik. Jadi orang baik ya tadi meminimalisir dari kerusakan. Kadang niat baik saja muncul ketidakbaikan. Makanya Al-Imam Athaillah mengatakan ilahi mangkanat mahasinuhu masaw. Orang yang baik saja itu potensi tidak baiknya tetap ada. Itu mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Kun, monggo. Jadi Al-Baqarah ayat 11 ini